Gedung A itu gedungnya fungsinya apa? Ya, itu syarat tata bangunan. Fungsinya apa? Sebagai ruang kelas. Nah, syarat untuk ruang kelas itu harus diikuti dari tata bangunannya. Ya, tata bangunan meliputi apa? Arsitek, peruntukan, dan lain sebagainya. Nanti dicari. Berarti kemarin kan baru nulis level 1-nya saja kan? Ya, betul? Baru level 1-nya kan? Ya. Kemudian berikutnya syarat berikutnya, syarat peruntukan. Boleh misalnya dilihat dari apa? Ada KDP, ada KLP, ada KDH, dan seterusnya. Ya, itu syarat tata bangunan level berikutnya. Nah, level berikutnya juga masih bisa ke level berikutnya lagi, turunan lagi. Nanti itu dilihat dari mana, misalnya ya, salah satu contoh, salah satu syarat kenyamanan. Misal, gedung itu atau lantai itu tidak boleh bergetar. Nah, getar itu, bergetar yang dimaksudkan seperti apa? Misalnya 2 lantai, nggak boleh bergetar. Nah, bergetarnya sampai sejauh mana untuk gedung? Karena kita judul kuliahnya adalah PT PPBG, ya, pedoman teknis, perencanaan, dan pelaksanaan bangunan gedung. Ya, jadi di syarat perencanaan seperti apa, nanti di syarat pelaksanaan seperti apa. Setelah terjadi menjadi bangunan gedung, ternyata gedungnya getar lantai 2-nya. Nah, syarat getarnya itu ada di mana? Di SNI. SNI nomor berapa? Cari. Sampai sini ngerti? Ya. Oke. Ya, Pak, mengerti, Pak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bapak, ya. Berarti setiap yang kemarin yang level 1 tuh kayak didetailin lagi kan dari pasal berarti ke ayat, terus langsung ke detail dari Nggak ada ayat, nggak ada ayat di undang-undang Cipta Kerja, nggak ada ayat. Kalau yang nomor 28 itu tuh kan ada yang poin 1 yang kayak gitu, maksudnya apa, Pak? 28 maksudnya? 28 kan di peraturan yang mana? Kan kalau di peraturan UU 28 tuh kayak ada pasal, misalkan ya Pak, pasal 11, terus di pasal 11 tuh ada poin-poinnya lagi gitu. Ya, itu kan persyaratan yang harus dipenuhi pasal 11 itu, pasal 11 itu ayatnya apa? Nah, itu dicari standarnya. Jadi di situ saya nggak minta pasalnya dan ayatnya, tapi syarat teknis bangunan gedungnya, standar teknis bangunan gedungnya. Ya, kalau di undang-undang betul tulisannya syarat ayat dan pasal, kan begitu. Tapi yang kita pelajari adalah standar teknisnya. Ya, sekali lagi. Jadi yang kita pelajari di sini, kita mau tahu standar teknisnya itu seperti apa. Ini kan kita baru ngomong teorinya doang. Nah, sekarang nanti kalau misalnya Anda mendapatkan gedung itu bergetar tadi contohnya, saya ngujinya syarat getarnya berapa? Boleh bergetarnya berapa? Cara ngujinya seperti apa? Nah, itu yang mau kita pelajari sebetulnya. Ya. Paham? Ya. Jadi itu turunannya. Jadi kalau yang dituliskan kita memenuhi undang-undang kan. Jadi saya sebagai perencana atau pelaksana bangunan gedung, kalau saya melaksanakan hitungan tadi pada saat merencanakan, ini nggak boleh getar loh. Ya, oke. Kalaupun getar, boleh. Syaratnya sampai berapa? Syaratnya apa? Nah, kalau sudah terjadi getar, kemudian bagaimana cara mengujinya? Alat ujinya apa? Hasilnya seperti apa? Itu level berikutnya lagi. Level 3-nya.
Jadi level 1 tadi ada 5 tadi. 1 tentang tata bangunan, 2 tentang keandalan. Keandalan terdiri dari 4, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Ya. Kemudian level misalnya contoh keselamatan adalah yang nomor 1, pasal berikutnya atau ayat berikutnya adalah mengatakan mampu menahan muatan atau beban. Nah, muatannya ini yang mana? Bebannya yang mana? Nah, ini menurut SNI berapa? Kalau itu beton, berarti pakai SNI 2847 tahun 2019. Itu yang terbaru. Ya. Pak, kemarin kan saya ceritakan ada yang dibangunnya tahun 86. Nah, Pak, apakah masih memenuhi syarat? Dulu berarti pakai persyaratan yang berapa? Persyaratan beton tahun 71 dulu. Nah, direncanakan tahun 71. Sekarang ada di 2020. Nah, syarat beton kolom untuk 2020 ini sama syarat yang pada saat dibangun, sejauh mana perbedaannya? Inilah level 3-nya. Paham nggak? Jadi sekarang saya akan menilai kalau nanti sudah dilaksanakan gedung itu,